Halo semuanya, perkenalkan saya Roy Fatulasana, mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada video ini, saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebuah topik yang sangat menarik sekaligus membanggakan sebagai pengguna bahasa Indonesia, bukan? Yang pertama, saya akan membahas bahasa Indonesia merupakan bahasa dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa dengan jumlah pengguna terbesar di dunia. Saat ini lebih dari 270 juta orang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional mereka. Bahkan di beberapa negara, bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran, seperti di Australia, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa minat internasional terhadap bahasa Indonesia semakin meningkat. Yang kedua, bahasa Indonesia mudah dipelajari oleh pembelajar asing. Salah satu keunggulan bahasa Indonesia adalah struktur bahasanya yang sederhana dan konsisten, sehingga mudah dipelajari oleh pembicara dari berbagai negara. Bahasa Indonesia tidak memiliki perubahan bentuk kata kerja yang rumit, sehingga memudahkan para pelajar asing untuk memahami dan menggunakannya dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, Indonesia menjadi negara dengan pengaruh global yang semakin kuat. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian besar di Asia dan anggota G20. Ketika pengaruh Indonesia semakin besar di dunia internasional, penggunaan bahasa Indonesia juga semakin dikenal. Kekuatan ekonomi dan diplomasi suatu negara memiliki peran besar dalam mendukung bahasanya untuk mendunia. Yang keempat, kekayaan budaya mendorong minat belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari budaya Indonesia. Keberagaman budaya seperti kuliner, pakaian tradisional, serta pertunjukan musik dan sastra menjadi daya tarik kuat bagi orang-orang dari luar negeri. Mereka yang tertarik pada budaya Indonesia biasanya juga tertarik mempelajari bahasa Indonesia agar lebih memahami makna dan konteks dari budaya tersebut. Yang kelima, peran media digital dan kreator konten Indonesia. Dalam era digital, banyak kreator konten Indonesia yang mendapatkan perhatian internasional. Melalui platform seperti YouTube, TikTok, film, dan musik, bahasa Indonesia semakin sering terdengar dan dilihat oleh masyarakat dunia. Media digital menjadi salah satu jembatan terpenting dalam memperkenalkan bahasa Indonesia ke tingkat global. Yang terakhir, dukungan pemerintah melalui program BIPA. Pemerintah juga mendukung melalui program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang dikenal sebagai BIPA, yang kini tersedia di berbagai negara. Program ini mempermudah orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia secara lebih terstruktur dan resmi. Dengan dukungan pemerintah, bahasa Indonesia semakin memiliki posisi kuat untuk diakui secara internasional. Dari berbagai potensi yang telah saya sebutkan, mulai dari jumlah pengguna yang besar, struktur bahasa yang mudah dipahami, kekayaan budaya, hingga dukungan pemerintah, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa internasional. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk terus menggunakannya, mempromosikannya, dan menjaga bahasa Indonesia agar semakin dikenal oleh dunia. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan mari bersama-sama membawa bahasa Indonesia ke tingkat global. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.